Baik, kita akan bahas lebih dalam mengenai peristiwa ini. Sudah ada 3 narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Yang sudah hadir di studio ada Mbak Hanifah Hasna, ini pakar parenting. Selamat pagi Mbak Iva. Selamat pagi. Bergabung bersama kami juga melalui sambungan online ada AKBP Juda Tampu Bolon, Kapolres Rejang Lebong Bengkulu. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi Bu Hanifah. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bergabung juga dengan kita Ilham Mubdi, ini anak dari guru Zahrahman. Pagi Bang Ilham. Selamat pagi. Pagi Bang. Baik, saya langsung ke Bang Ilham terlebih dahulu. Bang, kondisi Bapak sampai pagi hari ini bagaimana? Untuk kondisi Bapak untuk pagi hari ini sudah berangsur memulih pasca operasi, tapi masih dalam keadaan masih lemah, masih diinfus. Oh, masih diinfus ya. Bapak sempat cerita apa saja sih, Mas, Bang Ilham? Gimana? Bapak sempat cerita apa saja ke Bang Ilham, mungkin ke anggota keluarga lain soal peristiwa yang kemarin? Oh, Bapak ya cuma cerita ada kronologi gimana bisa terjadi dari awal sampai akhir gitu. Iya, seperti apa itu Mas yang diceritakan Mas? Pertama itu saat jam olahraga itu Mbak. Bapak saya lagi ngajar, terus dia melihat muridnya yang bolos itu nggak ada di jam olahraga tersebut kan. Biasanya itu bapak saya itu menyuruh siswa lain untuk mencari anak murid yang bolos itu. Tapi di hari itu bapak saya sendiri yang mencari anak murid tersebut. Kemudian bapak saya pergilah ke area belakang sekolah gitu kan, area kantin. Disitulah bapak saya bertemu dengan anak dari wali murid itu kan, yang bersangkutan anak dari pelaku. Tapi anak dari pelaku itu bukan dari jam yang bapak saya ajar, tapi kebetulan ketemu dan sedang merokok di kantin. Jadi bapak saya spontan untuk menegurnya kan, dengan cara spontan menendang kaki anak tersebut. Setelah itu kan di situ ada 2 anak itu, dua-duanya kakinya ditendang gitu gantian. Terus bapak saya pergi untuk mencari anak-anak yang bolos tadi kan, karena mereka berdua itu bukan anak yang bolos dari jam bapak saya kan. Setelah bapak saya mencari tersebut, terus mau pulang ke tempat ngajarnya tadi kan, di lokasi ngajar, tiba-tiba orang tua dari wali murid tersebut sudah datang di podium sekolah mencari bapak saya. Dan itu sempat dihalang-halangi oleh teman-teman guru yang lain dan pihak security. Orang tua tersebut sudah menggunakan senjata tajam berupa pisau. Untuk pentapel itu masih disembunyikan oleh pihak pelaku saat masuk ke sekolah. Setelah melihat banyak desakan gitu kan, bapak saya melihat ke arah podium kan, posisinya itu di podium Mbak, podium sekolah. Di situ anak itu tersebut menunjuk bapak saya. Setelah melihat itu bapak saya kan langsung meleng melihat arah tersebut kan. Tiba-tiba batu itu langsung mengetapel mata bapak saya gitu Mbak. Setelah itu bapak saya memegang pohon supaya tidak jatuh, kan ada pohon di dekat situ, sedikit mundur dari lokasi kan. Setelah itu si pelaku mencoba menyerang lagi dengan 2 kali panahan ketapel kalau dari keterangan Mbak. Setelah itu baik, artinya memang si orang tua, ya Bang Ilham, berarti orang tua murid ini memang sudah berniat menyerang karena sudah ada pisau gitu ya, persiapan pisau. Oke, saya mau ke Pak Juda ya. Pak Juda, ada 2 laporan ya Pak ya, mohon dikonfirmasi kalau salah, kalau kami salah, dari pihak sekolah dan juga dari wali murid. Sampai sejauh ini proses hukumnya gimana Pak? Baik, yang pertama-tama kami turut prihatin dan menyesalkan peristiwa yang terjadi kepada Pak Jarman. Semoga Pak Jarman lekas diberi kesembuhan. Jadi dapat kami sampaikan bahwa ada 2 laporan.
Laporan yang pertama dilaporkan ke Polsek PUT tentang dugaan penganiayaan. Laporan yang kedua pada hari yang sama dilaporkan ke Polres tentang perlindungan kekerasan terhadap anak. Nah, untuk kecepatan, untuk laporan yang di Polsek yang korbannya Pak Jaharman, kami tarik untuk dilakukan penyidikan di Polres, sehingga kegiatan mengumpulkan alat bukti maupun penyidikan sehingga nanti dapat berjalan secara bersamaan dan juga lengkap maupun komprehensif. Kalau memang perlu nanti kita lakukan gelar perkara, rekonstruksi, bahkan harus kita konfrontasi untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai peristiwanya. Oke, tapi kalau versi dari orang tua siswanya seperti apa, Pak? Kalau dari versi pelapor wali murid yang bersangkutan mengatakan bahwa anaknya sebenarnya tidak merokok ketika ditegur oleh Bapak Jaharman. Namun yang merokok adalah kawannya, saksi murid S. Namun yang terkena tendangan ialah anak daripada pelaku, sehingga orang tua pelaku atau bapak daripada anak ini yang melakukan penganiayaan yang sehingga mengakibatkan Pak Jaharman terluka. Oke, baik. Saya ke Mbak Iva. Mbak Iva, dalam kondisi seperti ini ada orang tua, ada murid, ada guru begitu ya. Nah, saya sih bukan kaum mendang-mending juga gitu, tapi kan zaman baheula gitu kan memang guru itu kita percaya sebagai orang tua kita di sekolah gitu. Ya. Kemudian apapun yang dilakukan guru ya itu adalah representasi orang tua kita. Tapi kan sekarang zamannya berubah ya gitu. Ya. Saya juga kalau sebagai orang tua saya nggak tega, saya nggak mau anak saya disakiti ya. Gitu. Ini korelasi dan relasinya gimana sih sebenarnya sekarang tuh, Mbak? Oke, baik. Kalau kita melihat dari kasus ini itu kan berarti kita melihat dari dua sisi ya. Satu dari sisi sekolah, yang satu dari sisi keluarga ya dari orang tua. Dari sisi sekolah, kenapa sih seorang guru itu sampai melakukan kekerasan gitu ya? Yang pertama itu karena murid itu sendiri, yang kedua karena guru itu sendiri, yang ketiga karena sistem pendidikan, yang keempat karena kultur di masyarakat. Kalau dari murid sendiri kenapa nih? Karena mungkin si anak ini sering melakukan kesalahan, rebel, menentang, membantah, tidak mengerjakan tugas. Dari guru sendiri macam-macam lagi nih. Ada yang karena untuk usaha mendisiplinkan. Yang kedua, karena ketidakmampuan guru itu dalam mengikuti ritme yang sekarang ini. Jadi dia merasa bahwa ini sesuatu yang berat gitu ya. Yang ketiga karena ketidakmampuan untuk mengelola emosi. Yang ketiga karena sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita itu masih mengacu pada kekuasaan. Jadi guru berkuasa. Karena guru seperti yang Mas Bayu sampaikan tadi adalah orang tua kedua. Yang terakhir adalah kultur di masyarakat yang masih mengizinkan guru melakukan kekerasan. Walaupun sekarang sudah mulai bergeser ya. Kulturnya begitu Mbak sekarang? Kayaknya enggak ya? Iya, tapi masih ada yang seperti itu Mbak Aya. Sehingga kita merasa bahwa kita sudah menitipkan ke guru, guru bisa melakukan pendisiplinan. Tetapi pendisiplinan itu kan bukan berarti melakukan kekerasan. Nah yang kedua adalah sekarang di rumah. Jadi kenapa sih anak ini bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak layak dilakukan? Karena anak zaman sekarang itu dalam kondisi yang blast, kalau kita tahu ya, bored, lonely, angry, terus stres, yang terakhir adalah tired. Jadi dia merasa bahwa dia itu bosan dengan segala sesuatu yang dia jalani setiap hari. Kesepian, karena ayah ada, orang tua ada tapi tiada. Marah dengan apa? Karena marah ketika orang tua tidak mendukung, ketika dia cerita pun dia tidak direspon. Terus stres dengan kegiatan pelajaran, proses belajar mengajar yang sangat berat. Dan akhirnya dia jadi yang terakhir lelah dengan semua itu gitu. Sehingga ini yang menjadi cikal bakal seorang anak melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang menyimpang. Oke, baik. Itu dari faktor keluarga gitu ya. Tapi kan ada relasi juga orang tua murid dan guru nih yang harus diperhatikan juga. Kita bahas sesaat lagi ya Mbak ya. Saat lagi untuk Anda pemirsa.